Ya, kembali lagi di Kakoinime. Dan kali ini kita akan membahas hal-hal menarik yang ada di SBS volume 101. Dimulai dari poin yang paling menariknya, di mana ada seseorang fans bertanya kepada Oda Sensei, Lord Oda Sensei, saya sudah membaca manga One Piece chapter 1024 dan sangat-sangat menarik. Apakah orang yang menyebut dirinya dengan Anu adalah bokap atau ayah dari Zoro? Oda Sensei menjawabnya, saya mendapatkan banyak pertanyaan tentang Anu. Agak kasar untuk mengungkapkannya karena orang yang kita ajak bicara ini ya memutuskan untuk menyembunyikan kata itu. Tapi karena banyak dari kalian yang bertanya seperti itu, saya akan memperkenalkan secara resmi. Daimyo dari Ringo, Shimotsuki Ushimaru. Daimyo dari Kibi, Fugetsu Omoshibi. Sementara Daimyo dari Udon, Uzuki Tenpura. Setelah kematian Oden, semua wilayah bangkit untuk mengalahkan Orochi. Tetapi mereka dikalahkan oleh bajak laut Beach atau bajak laut Kaido. Shimotsuki Ushimaru dan Onimaru Ruba yang mencuri susui dari Zoro adalah dua kombi yang sangat terkenal. Pada awalnya akan ada adegan saat Onimaru sedang mencuri susui. Dia dikejutkan dengan kemunculan Zoro, yang mana muka dari Zoro atau rupa dari Zoro sangat mirip dengan Ushimaru muda. Tapi Oda Sensei menghilangkan rencana itu sebab menurutnya itu hanya membuat segalanya menjadi rumit. Entah rumit apa yang dimaksud di sini. Apakah Oda Sensei takut ketika Onimaru tahu kalau Zoro ini ada hubungan dengan Ushimaru? Si Onimaru nggak jadi nyulik susui dan Zoro nggak jadi dapat Enma. Ya mungkin itu ya. Akan tetapi Oda Sensei mengatakan, pokoknya aku menjawab pertanyaanmu. Ushimaru bukanlah ayah dari Zoro, dan nama ketiga karakter ini tidak akan terungkap di manganya. Padahal Ushimaru sudah terungkap namanya. Kemudian mengenai garis keturunan Ushimaru ya, saya tidak yakin apakah saya akan menggambarnya lebih banyak atau menyembunyikannya. Jadi mari kita akhiri diskusi di sini. Ya, walaupun Oda Sensei mengatakan itu dimana hal merepotkan membuat Zoro mirip dengan Ushimaru pada scene Onimaru. Terlebih lagi Oda Sensei di akhir katanya di kolom ini ya, dia mengatakan mereka benar-benar mirip ya. Tapi pada chapter 1023 Oda Sensei sendiri membuat panel di mana kakek Hyogoro mengatakan kalau Zoro benar-benar mirip dengan Ushimaru muda. Bahkan tak tanggung-tanggung ya, karakter legenda sekelas Shimotsuki Ryuma di sini sampai dikonfirmasikan matanya cuman 1 biji aja. Dan ya, itu juga terseret dalam ceritanya Zoro pada chapter kali itu. Bisa dibilang Oda Sensei masih ingin melanjutkan rencana awalnya yang rumit itu untuk merepotkan dirinya dalam backstory Zoro. Artinya statement Oda Sensei di sini pada kolom SBS ini sedikit tidak konsisten dan membingungkan pakai banget dengan yang terjadi di lapangannya. Mereka mirip sangat jelas di chapter 1023 dan ia menggambarnya dengan jelas dan detail tentang itu. Tapi perkataannya di SBS ini seperti sebuah kontradiksi. Mereka benar-benar mirip ya. Benar-benar membingungkan, itu lebih tepatnya. Apakah Oda Sensei di sini berbohong? Ya tidak tahu, sebab pada halaman lainnya kita mendapatkan sebuah pertanyaan dari fans tentang pendapat Oda Sensei tentang para teori-teori di YouTuber ya, atau yang lainnya itu ya. Dan kita mendapatkan jawaban dari Oda Sensei, dimana Oda Sensei bisa dibilang ya secara intinya dia terkena mental dalam tanda kutip tentang teori-teori itu. Jadi ya mungkin saja Oda Sensei mulai memainkan trapnya. Ya entahlah ya. Tapi yang jelas di sini Ushimaru atau teori tentang Ushimaru merupakan bapak dari Zoro di SBS volume 101 ini bisa dikatakan itu salah.
Akan tetapi dari statement Oda Sensei di sini kita bisa mengambil satu benang merahnya. Kalau Oda Sensei masih merahasiakannya sebab ada gambar Wushu di sini. Ya walaupun tak apa hubungannya. Tapi di sisi lainnya, jika kalian sadar nampaknya ada satu hal menarik yang nampaknya dipastikan oleh Oda Sensei di sini. Oda Sensei pada kolom SBS ini menempatkan Fugetsu Omoshibi di tengah-tengah. Ini menarik sebab pada manganya yang karakter yang gendut ini ya itu ditaruh di pinggiran. Tetapi pada kolom ini dia ditempatkan di tengah-tengah, yang mana jika kalian ketahui ini posisinya benar-benar sangat mirip dengan 3 number yang muncul pada waktu itu, yang mana yang di tengah bernama Fuga. Artinya teori ini kalau Fuga adalah teman Yamato di masa kecil, yang mana terbukti pada chapter sebelumnya, kali ini terkuatkan kembali. Dan ini sangat-sangat menjelaskan Oda Sensei ya, Oda Sensei benar-benar terinspirasi number itu dari cerita ini. Kemudian kita ke poin berikutnya, soal usia Franky. Ya, kali ini adalah jatahnya Franky, dimana kita diperlihatkan kondisi umur Franky dalam 2 kondisi. Yang mana ketika garis waktunya baik atau timelinenya baik bagi Franky, di usia 50-nya Franky terlihat sangat-sangat gagah dengan kacamata hitamnya, dan juga terlihat ada brok tipis di wajahnya dan mengatakan, "Dingin, aku akan menempatkan pemanas di pulau ini." Dan untuk usia ke-70, Franky yang sangat tua nampaknya sudah beruban dan berjanggut putih di sini, dan juga mengatakan suatu kata, "Memperbaiki sepeda Anda, menambahkan meriam sekalipun, aku bisa." Sementara itu ya, jika garis waktunya buruk, umur 50 tahun Franky menjadi robot seutuhnya. "Saya adalah robot yang akan menghancurkan semua kapal di dunia ini." Mungkin mirip pasifista ya. Sementara di umur 70-nya, Battleship Franky. Franky berubah wujud menjadi sebuah kapal perang. Dan di sini ya, jika kita perhatikan, nampaknya ini menjelaskan Pluton deh. Soalnya Pluton adalah sebuah kapal perang, nampaknya itu memanglah nyata. Dan jika pada Arc Enies Lobby pemerintahan mendapatkan blueprint Pluton, mungkin skenario terburuk itu terjadi, di mana Pluton akan dijadikan senjata mematikan, termasuk robot, termasuk kapal perang, dan menguasai dunia. Akan tetapi kita tahu ya, skenario buruk itu tidak terjadi, di mana Franky membuatnya menjadi baik skenarionya. Artinya saat ini kita bisa mengidentifikasi di mana Pluton dan seperti apa Pluton itu ada di skenario baik atau timeline yang baik, yaitu memperbaiki sepedamu, menambahkan meriam pun aku bisa. Dimana maksudnya senjata yang namanya Pluton itu tersembunyi di sebuah benda, alias ada di Sanigo. Dan kapal Sanigo sejatinya bukanlah sebuah kapal perang. Layaknya sebuah sepeda pada umumnya, kapal Sani lebih banyak perannya dalam hal transportasi. Akan tetapi seperti skenario baiknya, sepeda itu bisa dilengkapi senjata, dan kapal Sanigo bisa dilengkapi sebuah senjata pula. Dan jika berkaca pada konsepnya, maka salah satu senjata Sanigo itu adalah Pluton yang ditambahkan. Dan ini memperkuat teori-teori di dunia maya sejak dulu ya, kalau Sanigo sama dengan Pluton. Ya, bagaimana menurut kalian? Dan kita lanjutkan di video selanjutnya.